Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wa zidna ilman wa aslih lana sya'na kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa liazwajina wa zurriyyatina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, diberkahi usia kita, umur kita, waktu-waktu kita, dan seluruh amal perbuatan kita. Semoga Allah berkahi. Sebagaimana kita maklum bersama, di antara atau makna berkah itu artinya al-khair al-kathir. Allah berikan dia kebaikan yang banyak ya dalam usia kita, dalam amal kita, dalam perkataan, tutur kata, tingkah laku dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan itu semua akan membawa pada kebaikan, sehingga dengan itu akan mengantar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bismillah, pada malam hari ini kita bisa lanjutkan, yaitu kita membaca bersama, kita mentelaah, kita menggali faedah-faedah atau mutiara-mutiara tersembunyi dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Pada kajian sebelumnya kita masih membahas tentang masalah al-mashu alal khuffain, yaitu membasuh, memusat di atas kedua khuf atau sepatu bot. Ya, itu perlu kita tekankan sekali lagi bahwasanya yang dinamakan khuf itu adalah satirun li al-qadamain ilal ka'bain fa aktsar. Jadi dinamakan, diistilahkan khuf itu adalah sepatu bot yang menutupi kedua kaki sampai ke mata kaki, bahkan lebih dari itu. Jadi itu dinamakan khuf. Jadi kalau tidak menutupi mata kaki, maka itu bukan dikatakan khuf, tapi dinamakan, istilah dalam bahasa itu hidhaun, artinya sepatu biasa. Ya, atau mungkin apa istilah kita, mungkin sepatu pantofel atau apa gitu. Ya, al-muhim itu membedakan antara khuf dengan hidhaun itu yang kita ketahui bersama bagi orang yang ihram, baik itu dia umroh atau dia haji, maka ketahuilah, pahamilah bahwasanya boleh memakai sepatu yang penting tidak menutupi kedua mata kaki. Nah, kita lanjutkan kajian kita atau kita membacakan hadis yang tertulis di sini. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-hadis ar-rabi wal khamsun, hadis yang ke-54. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bir ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Dari seorang sahabat, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang merupakan sepupu Rasulullah SAW dan khalifah keempat dari khalifah Khulafaur Rasyidin. Beliau berkata, seandainya agama, syariat agama ini dengan akal, jadi ditimbang, diukur dengan akal, lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'la. Niscaya bagian bawah dari sepatu bot itu lebih aula, lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di punggung dari kedua sepatu botnya atau bagian atas dari kedua sepatu botnya. Hadis ini adalah riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Di sini
Dalam hadis ini dikatakan ya derajat hadisnya adalah hadis sahih, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan hadis sanad yang hasan. Berkata penulis, maksudnya penulis kita itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahasanya dalam Al-Talkhis Al-Khabir itu bahwa dalam wafil bab hadisun an Ali isnaduhu sahihun. Jadi dalam bab ini masalah al-mas'al al-khabar ini hadis dari Ali ini adalah hadis yang sahih, sanadnya sahih. Nah, kemudian kita ya di sini lau ini artinya harfus syart. Jadi seandainya, seandainya syariat agama ditimbang dengan akal, ya itu tadi pengandaian itu harfus syart istilahnya, ghairi zazimin, ya hirfahu imtina'il imtina'. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya di sini dalam hadis ini berarti jadi tidak disyariatkannya mengusap punggung daripada sepatu bot seandainya agama ini dengan akal. Ya, jadi seperti itu maknanya. Jadi seandainya agama dengan akal atau kebalikannya, jadi seperti itu. Jadi kalau ditimbang dengan akal maka tidak disyariatkan mengusap yang bagian atasnya, tapi mengusap bagian bawah. Tetapi karena agama ini bukan dengan akal, maka yang lebih utama itu adalah kita mengusap yang atas tentunya. Karena dalam hadis ini katanya Ali tadi, seandainya sungguh aku benar-benar telah melihat Rasulullah SAW mengusap di atas kedua punggung daripada sepatu botnya. Nah, ad-din dalam hadis ini artinya syariat. Jadi al-muradu bihi huna, ad-dinu al-muradu bihi huna ini syariat agama. Jadi seandainya agama syariat agama ditimbang dengan akal dan seterusnya tadi. Ya, dan juga memiliki banyak yang makna yang lain, di antaranya adalah ad-din, yaitu artinya al-amal, atau juga al-jaza seperti kita pernah bahas dalam tafsir dari surat Al-Fatihah dalam kitab tafsir insyaallah. Dan untuk dimaklumi jamaah akhwan, ada masukan ya insyaallah kebaikan buat kita semua. Jadi kita tetap hanya satu pekan sekali kita mengkaji, yaitu Jumat malam Sabtu seperti ini. Jadi kita bergantian mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Juz' Amma oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dengan kitab ini Bulughul Maram min Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ya, malam ini berarti kita membaca kitab fikih ini, kemudian malam berikutnya atau Jumat pekan berikutnya kita akan membaca bersama, mentelah bersama kitab tafsir Juz' Amma oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, ra'yu di sini jadi secara mutlak artinya ra'yu ini i'tiqad, ya, atau juga tadbir, atau ada juga al-fi'il. Ya, maksudnya jamaknya itu ara, jadi pendapat itu dengan akal itu. Mujarrad itu jadi al-akal. Jadi ya dengan akal saja gitu. Jadi maksudnya tadi bahasa tadi laukan nadin, jadi seandainya agama ini dengan ra'yi, dengan hanya dengan ukurnya dengan akal saja, ya masuk akalnya begitu, ya gitu maksudnya. Masuk akal itu yang lebih bawah, kan dia akan lebih kena, ya akan kena langsung kena kotoran dan sebagainya. Ya ini ada di bawahnya tentunya keterangannya. Jadi yang bisa diambil hadis di sini katanya Syekh di sini, ya ini maksudnya adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Abdurrahman bin Abdullah Al-Bassam itu maksudnya apa? Beliau mengatakan faedah dari hadis ini maksudnya wajibnya, ya, wujubu kauni masil khufi ala a'la al-khuffi faqat. Jadi ini penjelasan dari ini adalah di antara faedah adalah maksudnya wajibnya mengusap itu di bagian atas dari sepatu bot. Jadi itu saja yang diusap. Jadi tidak sampingnya, nanti ada jelasan, ya tidak di sampingnya atau di belakangnya dan seterusnya. Jadi ya sebenarnya sudah dijelaskan kemarin. Jadi diusap gitu saja, ya di bagian atasnya itu. Tidak harus semuanya. Kalau tidak harus semua, jadi diusap seperti aja. Ya seperti pernah kita jelaskan kemarin, Ana lihat langsung dengan mata kepala sendiri waktu dijelaskan oleh Syekh di Masjid Nabawi itu, waktu membahas tentang masalah mengusap khuf ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ana jelaskan di sini. Jadi diusap di bagian atasnya. Fala yuzzi'u mashu ghairihi. Jadi tidak mencukupi kita memasuh yang lainnya, misalnya di bawahnya atau di sampingnya atau di depan dan seterusnya. Jadi di bagian atasnya. Jadi ya bahasa Lomboknya jama-jama gitu ya. Jadi diusap begitu, kita ambil kedua basahi kedua tangan kita dengan air, kita usap sebegitu aja. Ya, jadi kedua tangannya bisa bersamaan, bisa juga nanti ada jelas di sini aja, bisa dulu kanan dulu baru kiri. Jadi hampir berbarengan lah gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi kemudian sini wala yusra'u mashu ghairihi ma'ahu. Jadi tidak disyariatkan untuk membasuh selainnya
bersama dengan bagian atas tadi. Karena memang ada orang kadang-kadang menjelaskan ya mungkin agak keliru dalam memahami ini, jadi memakai dua tangan, jadi kadang dari maaf sampai langsung, jadi bisa seperti ini. Kadang ada dijelaskan sebagian orang, jadi diambil begini, jadi agar kena semua mau pikirnya, jadi begitu diusap begitu. Jadi ada satu dari bawah, satu dari atas, seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi yang masyru' itu adalah diusap seperti ini aja, ambil air, diusap seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah ini maka dijelaskan ini sawaun al asfal awil janib awil jawani. Jadi apakah di bagian bawahnya atau di bagian samping-sampingnya. Jadi itu tadi makanya agar kena samping dia pikir gitu. Padahal jamak kalau bahasa lompoknya gitu. Jadi diusap seperti itu aja sekali. Dan usapannya hanya sekali, tidak berkali-kali. Nah, ya kemudian di sini bahasanya faedah yang kedua adalah bahasanya agama ini adalah mabnahu ala naql anillahi ta'ala au an rasulillah sallallahu alaihi wasallam walaysa birra'yi. Jadi bahasanya agama ini dibangun di atas yang dinukil dari Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Qur'an atau dari sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan akal gitu. Nah, ini adapun akal itu tidak dijadikan sandaran hukum dalam beragama. Ya, wal wajibu, jadi kita ittiba. Jadi wal wajibu al ittiba'u walal ibtida. Jadi yang wajib atas kita adalah mengikuti dalil. Ada dalilnya yang sahih, yang sharih dari Al-Qur'an, nas Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih atau hasan, maka itu kita pakai tentunya. Nah, kemudian di sini juga karena memang biasanya memang yang pertama kali kalau secara akal kita tuh pasti ya tentunya akan lebih utama itu kita usah bagian bawahnya. Karena dia yang akan langsung berkena dengan anda huwaladzi yubashirul ardh, karena dia akan langsung kena tanah dan sebagainya. Jadi bagian bawah gitu ya, bagian solnya sepatu kita dan seterusnya. Ya bisa jadi kena najis dan sebagainya dan seterusnya. Tapi tentunya kita tidak lupa bahwasanya dalam masalah hadis tentang masalah wanita yang menjurukan dari 2 jengkal dari pertengahan betis itu, bagaimana nanti kalau kena tanah dan seterusnya? Karena memang tanah berikutnya yang akan menyucikannya. Seperti itu juga kalau kita dengan akal yang sehat menerima, maksudnya kalau seandainya kita kena najis gitu, najis dalam artian mungkin kotoran binatang atau apa ya, atau bahkan mungkin manusia gitu pada zamannya dulu, karena memang orang buang hajat itu di padang pasir dan sebagainya, hanya dikubur gitu, mungkin diinjak. Nah maka tanah berikut itu adalah sebagai penyucinya. Ya tentunya akan disucikan bagian bawahnya itu oleh tanah dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Nah karena memang tapi juga tentunya dalam kata saya di sini bahwasanya walaisa ma'na hadza anna syar'a la ya'ba'u bil aql wala ya'tabiruhu. Tentunya bukan berarti makna sini betul-betul jadi tidak peduli atau tidak sama sekali memberikan ruang atau majal bagi akal juga itu menerima ya bahwa syariat agama masuk akal gitu. Ya, karena dalam banyak sekali ayatnya, di antara yang jadi syahidnya di situ seperti Allah berfirman, afala yaqilun, tidakkah mereka memikirkan? Itu memikir dengan akalnya. Atau juga dalam ayat yang lain itu, inna fi dzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Atau juga inna syarrad dawabi indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Jadi sesungguhnya pada hari demikian itu artinya jadi sesungguhnya ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah bagi orang kaum yang mau berpikir menggunakan akalnya. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lain, sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah itu adalah orang yang bisu, orang yang tuli, ya yang tidak menggunakan akalnya, mereka tidak bisa menggunakan akalnya. Jadi ya bisu dan tuli. Assalamualaikum. Jadi ya mudah-mudahan Allah buka hati kita ya, selalu ya akal kita, pikiran kita, hati kita, pendengaran kita ya, sebagai doa kita jemaah kalau kita pergi datang selama perjalanan dalam rumah itu sampai dari perjalanan kita dari rumah menuju masjid itu kan ada doanya. Insya Allah kita sudah amal itu semua. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ja'al ayyamini nura wa shimali nura min amami nura wa min fawqi wa min tahti nura. Allahumma atin. Jadi kita betul meminta kepada Allah agar berikan cahaya. Yang kita ketahui salah satu dari mana cahaya itu adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya, jadi seperti itu jemaah. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Nah, jangan kita pahami juga dari hadis ini bahasanya akal yang sehat itu pasti akan cocok, dia bisa menerima
dari nakal yang sahih. Jadi akal yang sehat itu akan bisa menerima, akan taslim dia dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kitab ini tulisan Ibnu Qayyim itu, jadi Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Jadi ada sebuah kitab beliau tulis tentang masalah bahwasanya akal yang sehat itu pasti akan selalu bersesuaian atau cocok atau mencocoki daripada dalil-dalil yang sahih, ya, dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang jelas. Ya, sebenarnya dalam ayat itu dalam surat Al-Mulk itu jemaah. Jadi wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi di situ gambarannya bahasanya wa qalu law kunna nasma'u. Jadi mendengarkan an-naql. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah, aw na'qilu, atau kami menggunakan akal kami. Jadi itu adalah dalil bahasanya akal yang salim, yang sehat itu pasti akan mencocoki, akan mengikuti dalil yang sahih atau dalil yang sharih. Tidak akan terjadi pertentangan. Ya, jadi itu pasti akan diterima. Jadi tentunya fungsi akalnya itu mengetahui hikmah-hikmah. Tidak semua kita bisa mengetahui hikmah-hikmah yang ada, tapi akan masuk akal gitu. Sebenarnya kami Rasulullah menggambarkan ajar untuk akal untuk berpikir. Rasulullah SAW memisalkan itu itu apa yang kalian coba kalian perhatikan, bagaimana seandainya ada sungai di depan rumah kalian itu, kalian mandi 5 kali, setelahnya apakah hal yabki min daranihi syai'un, apakah masih ada tersisa daki dan kotor badannya? Ya, sahabat dengan akalnya bisa ya tidak akan ada lagi, karena kalau kita dicuci bersih ya secara akal ya seperti itulah Rasulullah makanya misalkan begitulah sholat yang 5 waktu itu, dengan itu Allah akan membersihkan ya kotor-kotoran dari hati kita, dari jiwa kita dan seterusnya. Ya sebagaimana air itu kalau kita mandi 5 kali ya tentu tidak akan ada lagi daki lagi, ya tentu mandi yang bersih dan seterusnya, bersuci dengan itu. Subhanallah. Itulah jemaah, jadi antara akal dengan al-aql as-salim yuwafiqu an-naql as-sahih ay as-sharih. Ya jadi seperti itu. Nah ini juga dalil dari ini, yang kelima adalah wujubul khudu' wat taslim li awamirillahi ta'ala wa amri Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa ghayatul ibadah wa huwa kamalul inqiyad wa taslim. Jadi jemaah sekalian, wajib kita ini tunduk ya, menundukkan diri. Jadi khudu' ya, menundukkan diri, patuh ya, taslim menyerahkan diri sepenuhnya diri kita ini ya akal kita, perasaan kita, atau kita tundukkan semua itu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah-perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah adalah tujuan dari ibadah itu, ya at-taslim, ya al-inqiyad. Sebagaimana kita sudah mungkin maklum kalau kita belajar dulu tentang masalah akidah itu, yaitu apa sih yang namanya al-Islam itu? Al-Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadi yang dinamakan Islam itu adalah apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid, itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan menegakkan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan menundukkan diri kepadanya, kepada Allah SWT dengan melakukan amal-amal ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan kita berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Nah itulah makna Islam itu. Jadi at-taslim, jadi itulah ibadah itu at-taslim, al-khudu' wal inqiyadu wat taslim. Jadi ya menundukkan diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya doa kalau kita tidur itu jemaah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika rahmatan rahmatan. Jadi penyerahan diri penuh itu jangan ya dengan lisan kita ucapkan, ya tentu dari hati, timbul dari hati nurani kita, itu semua kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga di sini wallahu alam katanya Syekh di sini. Dan boleh jadi Allah yang lebih tahu, tentunya Allahu a'lam, bahwa ini hikmah daripada hukum ini adalah bahasanya hukum daripada kita mengusap ini adalah mengusap di atas khuf tadi itu sebagai ganti dari kita mencuci kedua kaki kita juga. Untuk apa di sini adalah taisiran wa tashilan wa hifdzan li maniyatil khufi. Jadi wal mashu laisa ghaslan yazidu an-najasani wa apa di sini wa yamkin khuf. Jadi jadi hikmahnya jamaah di antaranya adalah
ada kita diberikan kemudahan ya, kemudahan, keleluasaan untuk kita untuk menjaga juga khuf kita itu, jadi untuk menjaga. Jadi kalau dicuci dia akan terus, karena umumnya dari kulit dan agak tipis kulitnya. Sebenarnya lalu sudah kita bawakan itu contohnya khuf itu berlindung. Ya, jadi untuk memberikan kemudahan, ya mudahkan untuk menjaga. Jadi rusak atau cepat rusaknya itu sepatu buat kita dan sebagainya. Nah, karena memang mengusap itu tidak sama dengan kita mencuci. Ya, yang akan tentunya kalau cuci itu akan menghilangkan najis dan juga akan menyucikan itu khuf itu tadi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, jadi apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah bahasanya ya, hadis ini kalau dalam hadis yang sebelumnya itu hadis Mughirah itu menjelaskan tentang kebolehan mengusap khuf. Nah, kalau di sini nih dijelaskan tentang sifat mengusap khuf itu. Jadi maksudnya sifat adalah kita usap di bagian atasnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ada ulama khilaf para ulama tentang masalah apakah mengusap ini seluruh bagian atas dari khuf itu atau tidak. Ya, yang rajih tentunya adalah annal masha yakunu ala aksarihi. Jadi sebagian besar darinya. Jadi tidak harus semua kita usap ya diusap semua begitu. Tapi sebagian aja, sebagian besar bisa kita begini atau kita bisa seperti itu yang mengusapnya. Ya, jadi bisa diusap seperti itu atau ya mungkin kalau pasnya kalau kita berdiri jadi kita usap ya khuf itu ya seperti itu. Ya. Nah, jadi ya mudah seperti itu insyaallah. Jadi tidak kita takalluf untuk dalam mengusapnya. Nah, jadi seperti itu yang rajih daripada cara mengusap ini. Karena juga apakah kemudian juga para ulama khilaf dalam hal ini dalam masalah pembahasan masalah fikih tentang imam Syafi'i itu tentunya bahwasanya apakah seperti kita mengusap kedua kuping secara bersamaan atau kita mendahulukan yang kanan. Ya, kalau Syekh ini berpendapat rahimahullah maksudnya beliau berpendapat maksudnya taqdimul yumna wa dzalika li anna ar-rijlaini mustaqatani. Jadi apa nih? Mustaqalatani ini walaisata kal udhuna. Jadi karena memang dia karena ini dia terpisah gitu. Jadi tidak seperti kuping ini adalah bagian dari kepala. Karena memang bagian yang lain. Ya gitu. Kalau pendapatnya Syekh di sini beliau menurut beliau rajih adalah seperti itu. Ya, tapi juga para ulama yang lain dan ada sini lebih cenderung seperti itu. Biasanya ya diusap secara bersama. Karena waktu itu kita lihat langsung contohnya diusap secara bersama seperti itu. Ya Allah a'lam bishawab dalam masalah ini. Ya khilaf ulama insyaallah fihi wasi' insyaallah. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang ke-55. Wa an Safwan bin Assal qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yani ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salasata ayamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min qaitin wa baulin wa naumin. Ya, jadi ini masalah waktunya. Tadi sudah sifatnya, tentu awalnya tentang kebolehannya, kemudian sifatnya, cara mengusapnya. Sekarang waktunya dijelaskan di sini oleh penulis di sini atau Ibnu Syekh Al-Asqalani bahwasanya dari Safwan bin Assal dia berkata bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kami ya'muruna. Coba antum pahami jemaah. Jadi ini adalah perintah. Jadi ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Jadi adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami agar kami tidak melepas sepatu buat kami kalau kami dalam keadaan musafir ya, selama 3 hari 3 malam. Jadi ya kalau istilahkan jam kan jadi 24 jam gitu. Nah, misalnya gini, kita mulai mungkin waktu subuh gitu. Subuh tanggal bisa hari apa ya? Tanggal 1. Subuh tanggal 1 terus sampai subuh tanggal 2. Tanggal 2 sampai tanggal 3. Jadi 3 hari keempatnya. Jadi subuh tanggal keempatnya. Baru kita lepas, baru kita wudhu kembali. Kalau wudhu untuk subuh berikut hari keempatnya itu baru kita pakai lagi. Nah, berlaku lagi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi subuh hari keempat itu baru, maksudnya ya itu mungkin bisa dipahami. Jadi bisa subuh tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3. Nanti itu kan subuh terus kan 3 harinya, 3 malamnya kan, 3 malamnya.
Nah, tentu sampai subuh lagi. Nah, pada saat subuh itu berarti kita lepas dulu, kita berwudu lagi, cuci, baru pakai lagi lagi, baru berlaku lagi. Jadi seperti itu. Ya itu. Jadi 3 hari 3 malam itu seperti itu maksudnya. Nah, adapun bagi yang mungkin ya udah dari subuh itu ya subuh kembali, ya subuh lagi dia lepas sepatunya, dia berwudu lagi, kalau belum pakai lagi. Dan ini biasanya umumnya di musim dingin. Ya seperti yang pernah kita ceritakan kemarin waktu di Madinah, kita musim dingin itu kita lihat para masyayikh itu atau guru ngaji itu mereka pakai pakai bahkan jaurobain, pakai kaos kaki yang tebal itu ya, karena dingin. Subhanallah jemaah, bisa ya 4-6 derajat gitu kalau sudah dingin betul. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan bisa mencukupi sampai sini. Mungkin ada mau bertanya, kalau yang kurang ya mungkin terlalu cepat kita berbicara. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, kita ambil dulu sebentar, ada mufradnya hadisnya. Jadi ya, ini dalam hadis ini safran. Safran itu bi fathis sin wa sukunil fa wa akhirah. Jadi bukan safaran tapi safran. Jadi safran itu dalam keadaan ini namanya zorfu az-zaman. Jadi dalam keadaan. Jadi atau juga di sini diartikan jam'u musafir. Jadi safar itu adalah jama' dari kata musafir. Atau juga dari nanti musafir itu jamanya musafirun. Jadi seperti al-wajh seperti raqibun, jama' itu raqbun, atau sahibun itu jamanya sahbun, wa ala alihi wa sahbihi. Jadi benar. Jadi bisa kita baca wa ala alihi wa ashabihi, atau wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya gitu. Kalau dalam orang muqaddimah dalam menyampaikan dalam muqaddimah khutbah atau pelajaran sebagainya, wa ala alihi wa ashabi atau wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi benar, jadi pengucapan seperti itu. Nah, adapun musafir jamannya adalah musafirun. Nah, kemudian itu ya nanzi'a artinya naza'a yanza'u naza'an mimbab daraba. Ini ada sedikit masalah fikih dan nahwunya tentunya. Jadi artinya naza itu al-jazbu, artinya atau qal'u, jadi mencabut itu atau melepas itu. Jadi naza'an, jadi bisa menarik itu. Jadi seperti dalam hadis tentang masalah ruh orang yang kafir itu seperti ditarik itu pengait dari besi itu dari misufudil mablul, jadi musuh, jadi dari bulu wall yang basah gitu, bagaimana kerasnya atau sulitnya ditarik itu. Seperti itu, nasallahu alaihi ya. Nah, adapun khifaf artinya bikasil khaf ini artinya itu tadi, itu bahasanya ma yulbasu fi ar-rijli min jildin raqiqin. Jadi itulah khuf yang sebenarnya itu jemaah, yaitu mungkin juga sepatu bot, mungkin jadi kita pikir kita kayak sepatu proyek dan sebagainya. Bukan juga sebenarnya sepatu proyek, bukan maksudnya bukan bot itu, maksudnya sepatu kayak sepatu proyek itu. Jadi ya itu, jadi ini dijelaskan di sini oleh saya. Jadi maksudnya mayul basu ala rijli min jildin raqiqin. Jadi apa dipakai pada kedua kaki, pada kaki dari kulit yang tipis ya, tidak terlalu tebal. Ya, kulit yang tipis lah, jamak-jamak ya. Karena yang akan akan mengikuti tekstur dari kaki kita itu kalau tipis itu. Kalau tebal agak sulit atau kesulitan. Atau kan orang buat kan sepatu yang tebal itu, sepatu proyek itu, kalau itu juga bisa makna dalam makna khuf di situ tentunya. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, janabah mungkin nanti insyaallah akan dijelaskan oleh saya sini, akan dijelaskan tentang janabah ini pada bab setelah ini nanti insyaallah taala katanya. Nah, atau ini ada juga secara bahasa makna qaid itu jemaah, artinya itu sebenarnya ada kata qaid itu kan secara kita artikan adalah kotoran gitu ya, atau ya kotoran gitu. Ya, beol gitu. Nah, sebenarnya itu aslinya adalah tempat yang rendah, yang luas di atas bumi ini, atau mungkin ada lembah gitu, lembah kecil gitu. Nah, disitulah dulu itu ada tempat situ. Biasanya orang dulu pada zaman di padang pasir sana. Jadi disitulah orang buang air besar dan buang kecil itu. Jadi ada tertutup sehingga nanti tertutup pada saat kita mengangkat mungkin sarung dan sebagainya sehingga tidak terlihat. Jadi itu asli sebenarnya makna dari kata go'id ini. Artinya go'id itu adalah tempat di atas muka bumi ini yang rendah, itu yang luas, itu yang agak lapang. Jadi ya, agak cekungan lah gitu mungkin dalam bumi atau di tanah itu. Ya itulah sebenarnya kata go'id itu. Tapi hanya untuk ini dipakai untuk kinayah, untuk yang keluar dari
ya kotoran dari manusia tentunya. Jadi seperti itu. Makanya hatta yusama al-kharij min insan yani nafsihi ghaitan. Jadi makanya yang keluar dari manusia karena umumnya kalau sedikit berarti dia akan mau buang air besar atau kecil. Ya maka dikatakan ghaid itu artinya buang air besar, maksudnya ghaid gitu. Maka dikatakan seperti itu. Nah, ya bau sudah paham, naum sudah kita pahami. Jadi maaf tadi ada sedikit jelaskan bahwasanya jadi 3 hari 3 malam tadi ya kecuali kalau kita junub. Ya, kalau junub ya makanya harus dilepas kan itu tidak akan mandi tentunya. Ya. Ya kalaupun juga nggak ada air ya misalnya ya kita tayamum ya. Jadi ada kisah yang lucu dulu, ada sahabat karena dia tidak tahu tayamum ya dia guling-guling kayak kayak apa kuda kayak apa kayak gitu. Jadi dia lihat kuda dia guling-guling gitu. Nah dia guling gitu. Rasulullah itu tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Cukup sebenarnya bagimu yang engkau menepuk sekali gitu, nanti sudah dibayar pertama udah lewat. Jadi engkau mengusap wajahmu dan kedua telapak tanganmu sampai ila ruski, sampai pergelangan tangan. Ya, jadi seperti itu. Nah, barakallahu fiikum jemaah, mudah-mudahan sudah dipahami. Ya, itu jadi ya ini ada yang kita ambil faedah dari hadis ini, insyaallah sebentar lagi pas 5 hadis. Jadi bolehnya kita mengusap di atas kedua khuf ini atau sepatu bot ini dalam perjalanan. Kalau kita lagi musaf itu ya sebagaimana boleh juga kita untuk musahnya tatkala kita dalam keadaan hadir, tidak musafir. Jadi bagi orang musafir 3 hari 3 malam, kalau bagi orang yang diam di rumahnya sehari semalam ya. Bal hajah ilaihi fi safari asyad. Jadi bahkan kebutuhan kita untuk musaf ini dalam perjalanan itu lebih kuat tentunya kita butuhkan, kalau kita lagi dalam perjalanan karena memang akan merepotkan. Ya bisa lah bagi jamaah tentunya yang berdasarkan mungkin lebih 3 hari 4 hari sepekan ya memang diberikan kemudahan, jadi tidak repot kita usap, tidak harus cuci kaki dan sebagainya. Ya sekarang nanti ada pertanyaan tentang bagaimana yang lebih afdal dan sebagainya, ada di belakang nanti. Yang lebih afdal ya tentu lebih utama ya afdal karena itu Rasulullah perintahkan ya, karena Rasulullah ya'muruna, diperintah oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi tentu lebih utama adalah kita mengambil kemudahan itu, sebenarnya Allah senang diambil rukhsahnya ini, sebenarnya juga Allah senang agar kita jauhi dari larangan-larangannya. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan itu saja. Insyaallah kita lanjutkan ya khilaf para ulama nanti tentang masalah ini pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim darsana bi du'a kafaratul majlis. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.